Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, kami dari kelompok 9 atas nama Fadlina Aulia, Reza Aulia, serta Zaskia Zainira pada video kali ini akan menjelaskan tentang fisiologis dan anatomis dari jantung kita. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi jantung. Fungsi jantung kita itu adalah memompa. Memompa apa? Memompa darah ke seluruh tubuh kita atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh kita itu karena dua hal. Pertama, karena darah kita itu memiliki oksigen serta nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, darah kita itu perlu mengangkut karbon dioksida atau urea atau zat sampah yang ada di dalam tubuh kita yang akan diekskresikan melalui organ-organ pembuangan kita seperti ginjal dan paru-paru atau yang disebut dengan organ ekskresi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dari jantung. Jantung memiliki 4 ruangan atau bisa kita sebut sebagai rongga. Jantung ini memiliki 2 rongga yang bernama atria dan 2 rongga lainnya bernama ventricle. Atria ini bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti serambi. Atria juga sifatnya lebih superior daripada ventricle atau lebih atas daripada ventricle. Atria juga bisa disebut sebagai entry hole atau jalur masuk. Jadi, fungsi dari atria ini adalah suatu organ yang menerima masuk atau menerima secara langsung masuknya darah. Karena fungsi atria adalah menerima masuknya darah, jadi otot jantung yang menyusun atria ini relatif lebih tipis daripada ventricle yang memompa darah. Jika kita membicarakan dua bagian ini, maka kita sebut sebagai atria. Tapi jikalau kita menyebutnya satu-satu, maka yang ini disebut sebagai atrium kiri. Dan yang ini disebut sebagai atrium kanan. Atrium kanan ini berfungsi untuk menerima darah yang kita sebut sebagai darah kotor. Darah yang kaya akan karbon dioksida dan miskin akan oksigen. Kenapa darah ini disebut sebagai darah kotor? Karena dia sudah menghantarkan atau dia sudah mengelilingi atau istilahnya jalan-jalan ke seluruh tubuh kita kecuali ke paru-paru untuk menghantarkan atau melepaskan oksigen dan menerima karbon dioksida serta metabolisme dari sel. Sebaliknya atrium kiri itu menerima darah yang kita sebut sebagai darah bersih yang kaya oksigen dan miskin akan karbon dioksida. Kenapa dia disebut sebagai darah bersih? Karena dia ini habis dari paru-paru kita. Dia habis menerima oksigen dari alveolus, makanya dia dikatakan sebagai darah bersih. Next to ventricle. Ventricle itu dia bersifat inferior atau lebih bawah posisinya. Ventricle juga disebut sebagai the pumping chamber atau pemompa. Baik itu ventricle kanan maupun kiri, dia berfungsi sebagai pemompa. Teman-teman, pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung disebut sebagai vena, sedangkan pembuluh darah yang membawa darah menjauhi jantung disebut sebagai arteri. Nah, kan tadi fungsi dari atrium kanan itu menerima darah kotor, darah yang kaya karbon dioksida. Darah kotor ini akan dialirkan menuju ventricle kanan dan ventricle kanan akan
memompa darah kotor ini keluar dari jantung. Nah, misalnya teman-teman mau buang sampah nih, masa ke tempat yang bersih? Bukan dong. Begitu juga dengan ini teman-teman. Jantung itu memompa darah kotor keluar dari jantung, ini akan menuju ke paru-paru. Sehingga darah ini dia akan membuang atau melepaskan karbon dioksida dan menerima oksigen. Kan semulanya dia dari darah kotor menjadi darah bersih karena dia sudah melepaskan karbon dioksida itu di paru-paru dan menerima oksigen itu di alveolus. Arteri yang mengantarkan darah kotor dari ventrikel kanan ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ada yang bagian kiri dan ada yang bagian kanan. Oke, kan tadi kita udah bahas kalau atrium kiri itu dia menerima darah bersih, darah yang kaya akan oksigen. Nah, darah bersih tersebut akan dialirkan ke ventrikel kiri dan ventrikel kiri akan memompa darah bersih tersebut kemana kira-kira? Yaps, betul sekali. Ke seluruh jaringan tubuh kita kecuali ke paru-paru. Oke, selanjutnya pembuluh darah yang mengalirkan darah bersih kita menuju ke seluruh jaringan tubuh kita itu disebut sebagai aorta. Aorta ini juga adalah suatu pembuluh yang terbesar di dalam tubuh kita. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekiranya kalau ada yang kurang ataupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan semoga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.